Vegan dibawa ke istana surga yang hancur lebur pasca peperangan antara cahaya dan kegelapan. Di sana, Dewa Harta Surgawi sedang membangun surga yang hancur lebur itu hanya dengan mengayunkan tangannya. Bahkan kekuatannya bisa mengembalikan flora dan fauna yang sudah mati. Hal ini membuat Raja Timur dan Guanyin kagum dengan kemampuan penciptaan Raja Surgawi itu. Dia sudah membangun setengah surga sendirian. Guanyin sebenarnya juga heran dengan kerja kerasnya, dan Dhritarashtra pun mengatakan bukankah itu mirip dengannya. Dan peran Guanyin hari ini benar-benar membuat Dhritarashtra kagum padanya. Bahkan dia yakin kalau dewa yang lain juga setuju kalau Guanyin adalah pilar surgawi. Dhritarashtra pun mengatakan kebangkitan arwah jahat telah membuat banyak perubahan. Kekuatan surga akan diuji dari berbagai tingkatan. Bahkan mereka berdua sangat khawatir dengan Sutra saat ini, karena surga kegelapan akan mencoba merebutnya. Dan ini akan menjadi perang dingin yang berkepanjangan. Karena tujuan utama mereka memanglah mendapatkan Sutra. Karena setelah mereka berhasil mendapatkannya, maka Raja Surga kuno tidak perlu takut lagi dengan dua raja lainnya. Saat ini Guanyin sudah memerintahkan suruhannya merubah misinya menjadi melindungi Tan Sanzang. Apalagi dengan kembalinya Wukong, maka seharusnya sudah tidak ada lagi masalah. Di sela-sela percakapan itu, pelayan Guanyin pun datang membawa banyak gulungan di tangannya. Ia mendapatkan gulungan itu dari reruntuhan istana Taisu, dan dia bingung harus diapakan. Raja Timur yang melihatnya pun iri, karena selalu ada wanita cantik di samping Guanyin. Guanyin pun memberitahukan namanya adalah Ziwei. Guanyin pun lalu meminta izin untuk pergi dengan Ziwei meninggalkan percakapan itu, karena banyak yang harus dikerjakan. Setelah mereka tinggal berdua, Guanyin pun bertanya pada Ziwei ada masalah apa saja dan memintanya untuk membuat catatan. Setelah Guanyin pergi meninggalkan Dhritarashtra tadi, Dhritarashtra pun memikirkan kelompok Tan Sanzang. Dia juga bertanya-tanya apakah arwah jahat akan mempertaruhkan semua untuk pergi ke jalur iblis. Karena menurutnya jalur iblis adalah tempat yang sangat beresiko. Namun cerita pun dibawa kembali ke tempat Tan Sanzang berada. Diperlihatkan sosok misterius yang sebelumnya datang adalah Raja Istana Selatan, Wirupaka. Dan dia akan turun tangan dalam pertempuran ini. Sumpah bakal seru ini chapter ini nih. Semua orang pun terkejut dengan kedatangannya. Dan bisa-bisanya dia tercemar arwah jahat. Tanpa basa-basi, raja itu pun langsung membuka kotak hartanya dan mengeluarkan harta cermin harta abadinya. Harta itu akan digunakan untuk menyerang mereka. Cermin itu mengeluarkan sinar ungu yang kekuatannya sangat menakjubkan, sehingga semuanya menutup mata. Tapi anehnya, setelah mereka sadar, tidak ada yang terjadi apa-apa. Hanya saja kedua utusan surga kegelapan pun menghilang. Setelah mereka mencari, ternyata Xiaoyu pun juga ikut menghilang dengan mereka. Bailong dan Yihu pun mencari-cari Xiaoyu. Dan Tan Sanzang dengan tenangnya memberitahukan kalau intinya adalah di cermin tadi. Sebenarnya bukan mereka yang menghilang, tetapi kelompok Tan Sanzang lah yang terkena dampak kekuatannya. Dan benar saja, Tan Sanzang bisa melihat Xiaoyu ada di luar. Hanya Xiaoyu lah yang tinggal di luar. Dan mereka semua tersedot ke dalam cermin itu. Bailong pun berlari untuk melihat Xiaoyu. Xiaoyu pun berteriak memanggil nama Bailong. Dan sayangnya saat Bailong melihat Xiaoyu, cermin itu dihalangi si Raja Selatan, tepat di depannya. Raja Selatan pun mengatakan kalau mereka tidak berdaya lagi sekarang, karena dirinya sudah mengurung mereka di dalam sana. Dan tidak akan bisa keluar dari dimensi itu dengan cara apapun. Kecuali dia sendirilah yang ingin mengeluarkannya. Utusan itu pun kagum dengan kekuatan Raja Selatan, karena dirinya bisa menangkap Tan Sanzang dan murid-muridnya dengan sekejap. Bailong pun kesal dan memukul kaca cermin itu. Untungnya Tan Sanzang berhasil menangkap pukulannya untuk mencegahnya. Tan Sanzang berkata kalau tidak boleh gegabah, dan cermin itu hanya bisa dihancurkan dari luar. Jadi percuma saja Bailong memukulnya. Raja Selatan pun membenarkan itu,
dan berkata kalau hanya dirinya sajalah yang bisa membebaskan mereka. Tan Sanjang pun menolaknya karena masih ada orang yang tidak terjebak di sini. Ternyata yang tidak terjebak selain Xiaoyu adalah Zubaji. Dia tidak terjebak karena tidak melihat cahaya cermin tadi. Lalu Wirupaka pun meremehkan Baji, berkata dia hanyalah seekor babi buta. Tan Sanjang pun berteriak ke Baji, hanya dialah yang bisa menghancurkan cermin itu. Dan dia adalah satu-satunya harapan mereka. Wirupaka pun berkata, mereka menaruh harapan kepada orang yang salah. Karena menurutnya babi itu tidak akan ada apa-apanya. Lalu dia pun membuka kotak hartanya lagi dan memanggil gurita raksasa. Gurita itu pun menyerang Baji dengan melilitkan seluruh tentakelnya ke badan Baji. Baji pun berkata kalau itu menjijikan. Xiaoyu yang melihat gurita raksasa itu pun memutuskan untuk bersembunyi dan menyemangati Baji. Sayangnya Xiaoyu malah ditangkap oleh Raja Selatan. Dia meminta Xiaoyu untuk ikut dengannya membantu surga kegelapan dalam menguasai dunia. Jelas saja Xiaoyu pun menolaknya. Dan hebatnya, Baji pun berhasil lepas dari gurita raksasa itu. Dia memakannya. Babi rakus ini babi. Raja Selatan pun kaget dan marah karena Baji sudah memakan koleksinya. Kakak adek sama aja nih, menghancurkan koleksi semua Raja Selatan. Setelah puas memakannya, Baji pun mengamuk dan menyeruduk Raja Selatan itu. Raja itu pun terpental dibuatnya hingga terjatuh. Baji pun lalu berkata ke Xiaoyu kalau dia tidak perlu khawatir saat ini. Ya mulai nih modusnya nih. Serangan itu pun membuat dua anak buah Wirudaka pun kaget karena Baji bisa menyerang Wirudaka. Lalu Baji pun bicara ke Xiaoyu, saat ini dia akan melindunginya. Dan sebagai balasannya, dia meminta memegang dada Xiaoyu. Babi banget nih emang babi ini, aduh. Xiaoyu pun jelas menolaknya dengan lantang. Sayangnya, Wirudaka yang terserang Baji pun bangkit lagi. Dengan amarahnya, dia mengatakan Baji memang mempunyai kekuatan besar. Namun, dia akan membuat Baji merasakan kematian yang sangat menyakitkan. Dan chapter ini pun berakhir. Akan seperti apa nih menurut kalian kelanjutan pertempurannya? Saksikan di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.